Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 5 ini kita akan lanjut tentang inersia balok T yang kemarin kita sudah bahas. Yang sebelumnya itu kita bahas tentang distribusi beban pada balok. Nah, kalau di timeline ini kan ada rekap ini kan. Nah, ini tuh harusnya jadi satu nanti. Yang rekap rekap pembebanan balok induk sama anak. Nah, ini aku gabung. Jadi nanti tetap di sini berarti kan ini di timeline ini udah masuk ke pertemuan atau minggu kelima dari asis kita, berarti nanti kurang 3 pertemuan lagi gitu. Nah, kemudian setelah kemarin kita melakukan perhitungan yang ada di pembebanan terutama tributari, sekarang kita lanjut ke inersia balok T. Nah, di sini kita harus tahu dulu. Nah, kemarin kan kita sama-sama sudah mencari inersia balok T juga yang di pertemuan sebelumnya ini. Nah, cuman yang nanti membedakan itu nanti kita mencari yang sekarang ini di inersia balok T ada di lebar efektifnya. Lebar efektif di betang efektif sayap dan diambil seminimum mungkin nantinya. Karena nanti ibaratnya di permodelan kita ini balok sama plat ini nanti bersifatnya monolit atau dicor secara berbarengan, makanya kita harus mencari inersia balok T itu. Nah, seperti ini nanti. Nah, seperti ini inersia balok T dan balok L, cuman di sini kita asumsikan menggunakan inersia balok T. Nah, setelah itu kita akan meninjau dari setiap baloknya. Kita langsung aja. Nah, di sini nanti kita akan ada 4 tinjauan atau 3 tinjauan, nanti kita bisa menyesuaikan. Di sini cuman aku mencontohkan ada 4 tinjauan biar nanti kalau emang yang dipakai ada 4 tinjauan, kita udah menghitung keseluruhannya gitu. Nah, pertama kalian langsung aja copy yang ada di kemarin tuh estimasi ukuran balok untuk mendapatkan data seperti ini. Ya nanti kalian samakan aja, ini sama, aku linkkan, ini sama gitu. Nah, kemudian aku mulai dari BA1 atau balok anak 1. Bentar. Nah, BA1 ini kan sesuai yang ada di tor, kita kan udah pahami bareng kan bahwa BA1 ini kan yang membentang di tengah ini. Nah, kita akan mencari inersianya seperti apa ya, kita akan modelkan di sini akan kita bahas itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelah kalian masukkan ini estimasi ukuran balok, kalian langsung ke bikin sheet seperti ini, inersia balok T. Kemudian kalian masukkan BW itu nanti didapatkan dari BA1, karena kita meninjau dari balok anak 1, kita masukkan lebar dari balok BA1 dibagi 1000. Kenapa bagi 1000? Karena ini kan masih satuan milimeter kan, kita jadi meter. Ini jadi meter. Kemudian untuk hanya sama, kalian linkkan juga bagi 1000. Dan untuk L balok juga sama, kalian masukkan bagi 1000. Nah, untuk LN atau bentang bersih itu didapatkan dari nanti yang akan balok yang akan kita tinjau. Nah, di sini kan kita akan meninjau dari balok anak 1 dan akan menumpu di
balok induk 1. Jadi untuk mendapatkannya seperti ini. Nah, ini kan balok anak 1. Nah, kita mencari balok anak 1 ini didapatkan dari nanti perhitungannya dari as ini. Nah, as yang ada di sini kan di BI1 atau balok induk 1. Jadi nanti kita ambilnya pakai rumus seperti ini. Jadi dari lebar balok BA1 ini dikurangi dari B atau lebar balok yang nantinya akan bersinggungan. Nah, ini kan yang bersinggungan BI1. Nanti kalian samakan aja, bagi 1000 biar jadi satuan meter. Nah, dapat lebar efektifnya 9,6. Dan untuk SW ini juga sama. Cuman yang membedakan ini kita mengambil setengah dari lebar baloknya yang akan kita tinjau. Nah, di sini kan BA1 ini aku yang mencari baloknya ini, nggak langsung mencari keseluruhan panjang 10 meter ini. Buat nantinya kita analisa gitu. Nah, kita lanjut. Ini kan 5 ini aku ambil dari bentangan ini, bentar. 5 ini ambil dari BA1 ini kan panjangnya 5 caranya. Dikurangi dari setengah dikali lebar balok kita. Ini kan lebar balok kita kan 350. Nah, setengahnya dibagi 1000 seperti ini, dibagi 1000, kemudian dikurangi setengah 0,5 dikali L4. L4 ini BI1. Berhubung inersia kita yang akan kita tinjau itu kan nanti kan di BA1 itu kan ada yang ini kan di BI1 juga, di BI1 nantinya. Tadi kan kita sama kayak mencari yang LN-nya itu, kita ambilnya setengah dari luas penampangnya. Jadi nanti seperti ini ya. Ini kayak sama juga. Nah, berhubung ini balok yang bersinggungan ini ada di BI1, aku ambil BI1. Nah, setengahnya dari luasan baloknya. Nah, ini kan BI1. Nah, seperti itu untuk mendapatkan SW. Itu kalian kurangin, samakan aja. Dan untuk HF, H-plat itu kalian langsung linkkan ke yang pernah kita asumsikan sebelumnya. Nah, dari hasil asumsi kan kita mendapatkan hasilnya berapa, terutama di akan yang nanti kita tinjau ini di plat lantai. Nah, ini kan 125, nanti kalian pakai langsung link ya 125 ini yang estimasi tebal plat lantai gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan ini estimasi tebal plat lantai, HF-nya ini dibagi 1000 biar jadi satuan meter gitu. Kemudian lanjut tentang balok kurangi plat. Nah, di sini langsung kalian sesuaikan aja, samakan kayak punya aku. Nah, di sini tadi udah dapatkan untuk H yang ada di baloknya itu kan 0,7 tingginya, dikurangi dengan plat kita kan tadi kita udah cari 0,125 yang sudah kita linkkan. Nah, dapat perhitungan segini. Kemudian yang kedua mencari BF atau B efektif. Hasilnya nggak jauh beda sama yang kemarin ya, inersia kalau itu terhadap plat. Cuman yang tadi itu kita mencari dari luasan efektif, terutama untuk mencari nantinya inersia yang ada di balok. Nah, ini kan yang di plat gitu. Kemudian kita lanjut. B efektif ini aku pakai rumus seperti ini, tapi nanti kalian samain aja kayak punya aku karena di sini aku udah olah kan. Nah, B efektif ini
kita asumsikan semuanya menggunakan inersia balok T. Nah, jadi nanti rumusnya ini kan tadi kita udah mencari SW kan. Nah, SW ini bagi dua karena di sini nanti ada 3 syarat. Kita ambil yang paling kecil atau paling minimum itu. Nah, ini langsung aja kalian sesuaikan. SW dibagi dua untuk yang syarat pertama. Untuk syarat yang kedua 8H kali F. Nah, kita kan 8 ini berdasarkan rumus, kita udah ada ketentuannya. Nah, di sini kan kita pakai lokasi sayap dari kedua sisi balok yang dimana itu kan 8. Itu nanti samain aja kayak punya aku. Ini 8 dikali tebal plat. Nah, jadi dapat sekian untuk syarat kedua, kemudian untuk syarat ketiga itu dibagi 8. Nah, ini kan LN nya itu kan tadi ini kan LN nya itu 9,6 dibagi 8 itu nanti kalian samakan aja. Nah, untuk pakainya nanti kalian ambil yang min dari semua ini dikali 2 ditambah BW karena nanti kita akan mencari B efektif dari bangunan antara plat dan balok karena kita kan akan bikin yang namanya nanti sistemnya monolit gitu, menyatu. Jadi pas proses pengecoran akan jadikan satu, terutama di balok sama platnya gitu. Nah, kalian samain kayak punya aku ini caranya min kurung buka ditarik yang ini B efektifnya kurung tutup dikali 2 plus B22. B22 ini kan BW yang tadi baloknya udah kita cari. Nah, kemudian kita lanjut mencari setiap titik berat gabungan terutama yang ada di kedua bangunan. Jadi kita asumsikannya kita pisah untuk dua bangunan ini, terutama dua bagian plat sama balok. Hasilnya sama aja kayak yang lain, cuman ya ini lebih menghitungnya dari bentang efektifnya, peninjauannya gitu. Ini kan untuk pertama bagi dua. Di sini kan kita udah dapat untuk hanya yang ada di balok kan 0,7 dibagi dua. Nah, kita di sini pakai satuan meter ya. Nah, kemudian untuk Y1 dan 1 itu kan 0,5 dikali tadi yang H balok kurangi plat. Nah, dikali setengahnya dapat nominal sekian. Untuk Y2 juga sama, cuman yang beda ini gabungan keduanya setengah dikali AF ditambah H balok min plat yang tadi kita udah hitung dapat nilai sekian. Kemudian untuk titik berat bangunan Y-nya, nah kalian bisa samakan kayak punya aku ini. Nah, nah di sini kalian samakan aja titik berat gabungannya. Titik berat gabungan. Nah, ini kan BW kali balok sama plat kali kali Y1 ditambah sama yang B efektif yang kita pakai itu dikali lagi sama balok ya dikurangi plat dikali sama F36 itu Y2. Nah, kemudian dibagi B22 sama BW dikali E23 itu yang H balok min plat ditambah E32 B efektif yang tadi udah kita cari yang minimumnya berapa dikali E22 HF lagi. Nah, kurung tutup dapat nilai yang titik berat gabungan antara plat dan balok dapat nilai Y sekian gitu. Jadi kita menghitung nantinya satu kesatuan antara plat sama balok gitu. Kemudian untuk mencari inersia satunya, nah ini juga rumusnya kita pakai sport 12 sama kayak yang tinjauannya kita tadi. Kita pakai sport 12, nanti kalian ikutin aja
1/12 dikali B22 BW kali ini. Nah, nanti kalian ikutin aja kayak punya ini. Nah, kayak gini. Kemudian untuk inersia 2 didapatkan juga sama, cuma nanti pembaginya aja yang beda. Tadi kan ini kan yang ada di balok sama kurang ini. Nah, yang ini seperti ini, yang pelat sama balok pelat HF-nya. Nanti kalian samakan aja. Dan untuk inersia baloknya didapatkan dari 1/12 dikali BW dikali H yang ada di balok pangkat 3 gitu. Nah, ini untuk rumusnya udah aku cantumkan. Nanti untuk perhitungannya kalian samakan aja untuk mencarinya. Nah, ini yang nanti kalau kalian masih bingung bisa langsung tanyakan atau kalian coba pakai rumus ini gitu. Dan untuk I totalnya tinggal tambahkan aja yang inersia 1 sama inersia 2 dapat nilai sekian. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita langsung bagi yang tadi yang total dibagi dengan balok gitu, karena tadi kan kita mencari tinjauan efektif dari balok kan gitu. Ini kan I total dibagi dengan I balok dapat nilai seperti ini. Nah, nanti outputnya itu ada di kita input ke SAP. Nah, di sini koefisiennya di sini samain semua karena berdasarkan SNI kan banyak 0,3 0,35 dikali dengan tadi inersia ini yang udah kita hitung ini. Nah, ini langsung kalian kalikan aja gitu. Nah, nanti kayak gini karena kita akan mengasumsikan bahwa ini tuh kita menggunakan inersia pada balok gitu. Nah, kemudian lanjut untuk BI balok induk. Balok induk juga sama, cuma yang bedakan kayak tadi lebar tinjauan dari setiap balok. Nah, kalian langsung samakan aja gitu. Ini sama kayak yang BA1. Ini linknya sama, tinggal sesuaikan kodenya. Ini juga sama. Nah, untuk LN nya ini kayak tadi yang udah aku contohkan. Yang di sini kan kita akan tinjaukan BI1. Nah, BI1 ini yang nanti menyinggung garis untuk LN nya ini ada di BI2. Nah, tadi kan kita pakai BI1 kan. Nah, ini kan BI1. Ini BI1. Ini juga BI1. Cuman di sini pakai yang tengah. Nanti kalian samakan aja. Nah, untuk LN-nya kan tadi kan ambilnya juga separuhnya. Ambilnya separuh dari sini. Tapi nanti pengambilan dari as. Dari as tuh ke as gitu. Untuk LN-nya kan di BI2. Nah, nanti kalian samakan aja. Kemudian juga SW juga sama. Ini kan lebar tinjauan kita di BI1 sama yang persentuhan BI2. Nah, kalian samakan gitu. Dan HF itu juga sama, kalian lingkar dibagi 1000 biar satuan meter. Ini belum aku kasih, nanti kalian samain aja, dikasih satuan meter yang di sini. Nah, di sini kasih satuan meter. Nah, yang ini juga sama kayak yang BA1, HF dikurangi H dikurangi HF0. Nah, PF itu juga sama, kalian langsung sesuaikan aja kayak contoh yang di BA1 itu. Ini juga sama untuk 3 parameternya, ini sama, ini juga sama semua. Nah, nanti kalian samain aja kayak punya pun sesuaiin aja yang kayak contoh yang tadi tuh. Ini kasih tahu dulu biar kalian paham.
seperti ini. Untuk inersia satunya dapat nilai sekian, itu kemudian untuk inersia 2 dapat nilai sekian, dan untuk total ini dapatkan ditambahkan inersia 1 tambah inersia 2. Kemudian untuk di baloknya dapat ini stok 12 ini PW dikali H pangkat 3. Ini juga dibagi yang tadi sudah kita cari, ini koefisiennya 0,35 sama. Nah, ini kan hasilnya beda karena kita peninjauannya nanti setiap balok berbeda-beda. Nah, di sini PA1 nanti yang akan dimasukkan ke sub 0,72 yang PA1, yang PI1 ini kan 0,65 berdasarkan hitungan yang sudah kita cari antara dua bangun, karena nanti akan sistemnya monolit. Itu. Dan untuk PI2 juga sama. Nah, ini untuk ini lebar dari itunya, baloknya banyak juga sama. Nanti kalian samain aja. Yang PI2 ini lebar tunjuknya berapa? Kita lihat di PI2. Nah, PI2 kan ini. PI2 ini kan maaf, PI2 ini kan bukan 4 ya, tapi 5. Nah, kalian ganti samain aja. Ini yang SD-nya ini PI1. PI1 kita anggapnya separuhnya ini di PI1. Ini 4,5. Yang udah benar 4,5. Kemudian untuk PA1 ini 5. Kita cek PA1 ini PA1 5. Nah, udah benar. Nanti kalian samain yang membedakan di lebar tinjauan gitu. Ini angka-angka di bawahnya juga sama kayak gini. Oke, ini juga sama, ini juga sama. Nah, nanti kalian samain aja ke efektif, dapat nilai sekian dari perhitungan di atas. Nah, ini kali 2 ditambah BW ini juga sama 23 kayak gini sama ini juga. Nah, ini pakai rumus yang ini tadi aku contoh ini ada di inersia kalau terhadap plat. Nah, yang ini rumusnya yang pernah aku cantumin itu, nanti kalian samain aja. Oke, di sampai mana tadi? Oh, ini titik gabungan. Nah, ini juga sama, nanti kalian samain aja kayak gini punya aku. Ini juga sama, ini sama. Ini juga langsung tambahin, ini langsung dibagi. Nah, grafiknya dapat 0,69 karena kalian diunduh besar. Nah, yang PI3 nanti juga disamain. Ini sama, cuman ini kan antisipasi aja, pasti di baloknya 3, tapi nanti kita lihat perkembangannya, apakah kita akan meninjau di 3 balok ini aja, di BA1, BI1 sama BI2, atau ketambahan dengan BI3. Nah, untuk antisipasinya kita cari terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke rekap pembebanan. Nah, di sini kemarin kan kita udah cari di pembebanan balok anak sama induk, terutama yang lantai sama atap. Nah, untuk BA1 kalian ini samain nanti ini dulu aja, kalian isinya yang ini dulu aja karena nanti ini akan mengikuti. Nah, di sini pembebanan balok anak kalian masukkan terutama yang beban meratanya Q-nya. Nah, C9 ini kan yang ada di lantai. Nah, ini
9 cepat nilai sekian kanan balok. Nah ini langsung kalian tinggal aja, ini C10 berarti yang ada di bawahnya. Ingat ya, di sini ada mati sama hidup, kalian harus bedakan untuk mengisikannya di sini. Nah ini key yang dead, ini key yang L. Kita lihat coba di pembanan balok induk balok anak lantai. Nah PS1 ini. Nah pertama PS1 benar. Balok kemudian balok anak lantai. Nah kalau anak lantai ini kan yang QD sama QL nya itu. Oh maaf, ini salah ya, ini harusnya di sini. Ini kan masih BA1 kan, berarti balok anak lantai, ini kan keterangannya lantai. BA1 yang QD tapi nah yang QL ini kalau anak lantai yang QL. Nah di sini kenapa aku ini nggak aku blok kayak gini, karena kan di balok anak itu kan nggak ada pembanan di terutama atapnya ini kan nggak ada, terutama atap juga nggak ada di apa di lantai pun nggak ada pembanan gitu. Karena kan di balok anak kita asumsikan kemarin kan kita udah sepakat, kita anggap bahwa di balok anak itu nggak ada dinding. Nah di sini kan nggak ada di balok anak, di sini nggak ada dinding, makanya nggak ada beban titiknya nantinya. Ini untuk yang BA1 terutama QD sama QL lantai. Kemudian kita lanjut untuk BA1 yang dead sama live, QD sama QL. Nah kita langsung masukkan aja yang ada di pembanan balok atap anak. Nah di sini QD-nya dapat ini, QL-nya dapat ini. Nah kalian samakan aja kayak punya aku gitu. Nah kemudian untuk QU sama PU nya itu dapat kombinasi beban 1,2D 1,2D ditambah 1,2L. Bentar, nah ini kan berhubung ada langsung samain kayak gini aja. Nah dapat nanti bilangannya seperti ini untuk PU atau beban terpusatnya gitu. Nah ya kita lanjut. Tadi untuk PU itu kan beban terpusatnya atau P ultimate. Nah di sini berhubung P yang di balok anak itu enggak ada, ya kalian langsung masukkan aja rumus kayak gini. Berhubung ini 0 ya dapatnya 1,2. Karena kita pakai kombinasi pembanannya itu 1,2D ditambah 1,6L gitu. Nah kalian masukkan seperti ini. Nah untuk QU itu kayak gini, 1,2D ditambah 1,6 kali L. Nah dapat nilai seperti ini untuk Q, beban meratanya, ini beban terpusatnya. Jadi ini kan kita ada dua pembanan, nah kita jadikan satu dari kombinasi pembanan 1,2D kali ditambah 1,6 L. Nah di sini kan masih Q sama P-nya kan berbeda kan, maksudnya ada tersendiri. Nah di sini kita jadikan satu untuk kombinasi itu. Nah dapat nilai seperti ini untuk yang lantai. Tuh grup ini kosong, kalian ya kosongin aja. Nah untuk atap itu enggak ada. Ya untuk atap ini enggak ada semua, karena di atap ini kan enggak ada beban apa-apa nantinya gitu. Nah kita menghitungnya terutama yang ada di lantai. Nah kita lanjut ke BI2. Untuk BI2 ini BI1 maaf, kalian masukkan aja bebanan balok induk lantai yang di BI1 dan balok induk lantai BI1 yang terutama tadi itu yang gede ya, yang merata tadi.
B1 lantai B1 B. Nah ini yang D kalian masukkan. Nah yang left kalian masukkan juga. Nah di sini berhubung sheetnya sama atas bawah. Nah ini kan lantai, ini kan di C9, ini kan C10, kalian langsung ganti aja formatnya. Nah di sini kalian ganti C10 karena ada di bawahnya pas. Nah dapat nilai sekian. Nah kemudian untuk beban titiknya tadi kan merata. Nah ini yang titik kalian langsung ikutin aja. Kita lihat di sini pembanan balok induk lantai di C14. Nah nanti kalian sesuaikan sama sheet kalian aja. Berhubung sheetku kayak gini ya, aku pakai seperti ini. Pembanan balok induk lantai C14. Nah C14 kan ini yang PD, P terpusat D beban mati. Dapat ini C14. Nah yang bawahnya C15. Kalian nanti samain aja. Kalau berhubung atas bawah ini kan 14, nah yang bawahnya ini kan yang light, ini kan 15. Nah kalian input seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk yang atap itu kan kita ada, nah pembanan yang di atap ini kan kita kemarin udah sepakati buat tributary area yang di atap. Kalau induk atap ini kan ada D sama D nya pusatnya, karena nanti kan di atap ini kan ada beban tambahan yang udah kita hitung di pembanan plat. Nah di sini kan yang pembanan plat atap. Nah ternyata di plat atap itu ada. Nah kemarin kita kan pas mencari tributary area yang ada di balok anak, kita titikkan ke balok induk gitu. Nah jadinya untuk pembanannya seperti ini, nanti pakainya yang ini untuk pembanan plat atap, terutama yang mati sama hidup. Nah dua ini. Nah berhubung kemarin udah dihitung, langsung diinput aja gitu. Nah untuk ini kan dapat seperti ini, meratanya ini yang depth left ini. Nah untuk yang P yang paling induk atap, nah kalian langsung masukkan yang ini dua ini D. Nah berhubungan di sini kan di atap nggak ada dinding kan. Nah di sini juga nggak ada dinding karena di atap nggak ada dindingnya gitu. Nah kalian langsung masukkan seperti itu. Nah untuk ini juga sama buat kombinasinya. Nah yang ini untuk terpusat, nah ini yang untuk merata gitu, kalian samain aja. Nah kemudian lanjut ke PI2. Nah untuk PI2 juga sama, tinggal kalian input aja dari pembanan. Nah ini kan PI2 itu kan kalau di lantai kan, kalau induk lantai C30 kita lihat yang key merata, yang terutama depth. Nah kita lihat di lantai. Nah, ini kan punya aku C30. Nah ini yang ID-nya PI2. Nah untuk filenya di C31 30 31. Nah, daripada kalian lama langsung aja kalian di copy terus ganti sheetnya aja. Ini 30 31. Ini selalu habis aja ya. Nah tadi kan yang di date ini kan 30, kalian copy semua aja. Ini paste, ini ganti 31. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk per titiknya beban terpusatnya kan cuman ada di depth-nya ini, terutama yang titik ini, karena kan kita sepakati kemarin yang balok induk itu kan ada beban matinya yang kita ikutkan. Untuk beban matinya itu di beban dinding, karena balok induk itu kan ada beban dindingnya kan. Nah balok induk, nah yang ini dinding. Nah bedanya sama yang ini kan ini kan ada balok anak. Nah di sini kan ada dinding. Nah kita pusatkan di balok induk gitu. Nah berhubung di sini baloknya balok induk semua, nah kita langsung masukkan aja yang beban dindingnya aja. Sama juga yang PI3 sama untuk rekap pembanan. Ini masukkan yang
yang P terbesarnya itu yang dinding gitu. Nah untuk kombinasinya sama, nah berhubung ini 0 ya kalian masukin 0 gitu. Nah dapat PU nya sekian. Nah untuk QU nya built-in itu dapat nilai sekian. Nah begitu pun juga yang atap. Nah yang atap ini kan kalian langsung masukkan aja timbangan kalau induk atap ada di jadi kartu kalau induk kalau, kalau induk atap ya. Nah ini yang D20 tadi yang DI2 yang ada di atap. Nah ini kita dulu kalian masukkan yang dead sama light, caranya sama. Nah begitu pun juga yang PI3 juga sama, kalian masukkan aja. Nah PI3 ini kan kalau induk kategorinya di sini kan ada beban matinya itu yang akan dipusatkan itu di dinding, berhubung sini ada dinding di atap. Nah ini kan maaf yang nah ini dinding di PI3 kan ada tuh, kalian masukin aja sama yang kayak aku lantai meja 47. Nah ini kan udah sama 21,45 21,45 sama. Nah kemudian inersia, faktor inersia kalau T. Nah tadi kan kita udah cari, nah kita langsung aja inputkan media kalau T. Nah di sini terutama yang di BA1 berapa. Nah ini kalian langsung linkkan, ini juga sama inersia yang ini juga kalian linkkan, ini juga sama. Ini juga sama, kalian langsung masukkan aja yang inersia koefisien ini. Nah udah, karena nanti yang udah kita rekap ini bakal kita input ke SAP, karena nanti di pertemuan ke-6 kita udah menggunakan SAP. Nah, makanya kalian harus siapkan juga SAP kalian minimal itu angka tahun atau versi 20 ke atas, biar nanti outputnya juga keluarnya sama. Karena berdasarkan pengalamanku, kalau SAP-nya itu di bawah tahun 2020 itu nanti ada beberapa koefisien-koefisien yang bisa dikatakan belum ada karena versinya berbeda. Nah makanya kemarin aku nyuruh buat SAP-nya itu jadiin kita setarain atau minimal di atas 20, versi 20. Nah nanti dapat bagus seperti ini. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke permodelan SAP atau di pertemuan ke-6. Nah paling segitu dulu untuk asistensi ke-5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.